Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hyuyin Channel. Seperti biasa, kita akan melanjutkan cerita dari Bai Xiaochun, di mana di part sebelumnya Bai Xiaochun sedang mengikuti ujian. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Seluruh percobaan dengan api bergetar hebat, termasuk padang pasir, rawa, dataran dan hutan. Dari ratusan pembudidaya Naschensol yang telah selamat dari semua bahaya sejauh ini, sebagian besar mendapatkan keberuntungan, atau memiliki basis budidaya yang luar biasa atau kecerdasan. Namun, mereka semua sangat terguncang oleh apa yang terjadi. Mereka bukan satu-satunya yang bereaksi sedemikian rupa. Makhluk hidup lain yang ada dalam persidangan dengan api gemetar pada kesadaran bahwa bencana besar akan segera terjadi. Segera teriakan dan tangisan mulai bangkit dari dalam tanah persidangan dengan api. Apa yang terjadi? Tanahnya berguncang, dan bahkan langit pun bergejolak. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, sebagian besar pembudidaya yang masih hidup telah berkumpul dalam kelompok 3, 4, atau 5. Selain itu, banyak kelompok semacam itu telah mengatur metode berkomunikasi satu sama lain. Lagi pula, di tempat berbahaya seperti ini di mana tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, lebih penting daripada sebelumnya untuk tetap mengikuti acara di tempat lain. Oleh karena itu, banyak orang mulai mengeluarkan slip giok transmisi dan mengirim pesan bolak-balik. Tak lama, berita mengejutkan mulai menyebar. Seseorang menemukan jalan keluar ke persidangan dengan api. Di gurun. Namun, tembok menghalangi jalan keluar, dan kita harus bergabung untuk menerobosnya. Itu adalah berita yang mencengangkan. Lagi pula, karena betapa berbahayanya uji coba api ini terbukti, banyak orang sudah mulai menyerah pada keputusasaan. Sekarang setelah pintu keluar telah ditemukan, banyak mata menjadi merah. Beberapa orang masih memikirkan hadiah yang dipertaruhkan, dan yang lain hanya ingin melarikan diri. Bagaimanapun, mereka semua mulai menuju ke arah gurun. Bai Lin, Zhao Tianjiao, dan berbagai ahli kuat lainnya dari sungai-sungai lain semuanya mulai menuju ke arah yang sama. Master Tousan Ghost saat ini berada di rawa ketika dia mendapat berita. Matanya berkedip ketika dia tiba-tiba berubah menjadi kabut hantu yang menuju ke padang pasir, membawa Sun Wu, Big Fatty Zhang, dan Song Ke bersamanya. Di hutan, guru spirit immortal dari sekte penguasaan zodiak Moon yang mulia berubah menjadi bintang jatuh yang membelah udara ke arah gurun. Di dataran yang luas, Du Lingfei dan kelompoknya semua melihat ke arah gurun. Pria muda dalam kelompok itu jelas sangat bersemangat, dan matanya mulai bersinar terang. Itu dia, akhirnya. Dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak, energinya melonjak meskipun dia terus menekannya. Akhirnya, ia menjentikkan lengan bajunya, mengambil sisa dari kelompok itu dengan kekuatan yang jauh melebihi dewa ketika ia terbang ke udara. Pada saat yang sama, seorang wanita muda terlihat di padang pasir, duduk di atas cacing pasir besar, senyum lebar menutupi wajahnya. Dia mengayunkan jarinya ke cacing pasir, yang segera layu dan berubah menjadi asap hitam yang dia serap ke jarinya. Mengejutkannya, dia dikelilingi oleh puluhan ribu cacing pasir, meskipun bukannya mereka yang kejam, mereka semua gemetaran ketakutan di auranya. Aku biasa membesarkanmu cacing tanah kecil untuk memberi makan ketiga hantu saya. Siapa yang pernah mengira bahwa Anda akan tumbuh menjadi begitu besar? Senyum membentang di wajah perempuan muda itu. Dia tidak lain adalah Hou Xiaomei. Namun, jika Bai Xiaochun ada di sini untuk melihatnya, dia akan segera mengenali bahwa auranya bukan dari Hou Xiaomei. Ya, kurasa tidak masalah, selama aku kembali. Dia menutupi senyumnya dengan tangannya, namun, itu tidak menyembunyikan, murid rangkapnya yang aneh. Sambil terkekeh, dia kabur bergerak, menuju ke lokasi pintu keluar yang telah ditemukan di padang pasir. Ketika semua orang dalam persidangan dengan api bergerak, Bai Xiaochun dan kembar Master Cloud Lightnings keduanya menerima pesan melalui slip giok. Seseorang menemukan jalan keluar. Mata kembar Master Cloud Lightnings melebar. Mengabaikan Bai Xiaochun, mereka berdua berbalik dan meluncur ke kejauhan. Berita itu datang ke Bai Xiaochun dari Big Fatty Zhang, yang, terima kasih kepada Master Tousan Ghost, sekarang dapat mengirim pesan pada kisaran yang jauh lebih besar. Bai Xiaochun melihat informasi itu, dan jantungnya mulai berdegup kencang di dadanya. Pintu keluar ada di gurun. Tetapi saya melewati seluruh padang pasir dan tidak pernah menemukan apapun. Tiba-tiba dia merasa tidak enak karena dia tidak meluangkan sedikit waktu untuk menyelidiki gurun secara menyeluruh. Yah, sudah terlambat untuk mengkhawatirkannya sekarang. Pikirnya, mendesah. Tentu saja, pada titik ini, semua orang di seluruh persidangan dengan api akan bergegas ke arah yang sama. Mempertimbangkan seberapa jauh dia sekarang, sepertinya tidak akan ada banyak kesempatan untuk keluar sebagai pemenang. Dari semua tempat pintu keluar bisa muncul, mengapa itu harus muncul di padang pasir?
Tunggu, tidak, masih harus ada waktu. Setidaknya aku harus memeriksanya. Sambil menggertakkan giginya, dia juga mulai melaju ke arah gurun. Ketika dia melakukan perjalanan, hal-hal aneh mulai terjadi jauh sebelum dia bahkan mendekati gurun. Suara gemuruh bergema, dan aura yang mengejutkan mulai memenuhi udara. Dari arah gurun, langit mulai menguning, dan lebih jauh lagi, cahaya terang muncul yang tampaknya semacam perisai pertahanan. Warna langit dan perisai pertahanan tampaknya terhubung dalam beberapa cara. Tempat seperti apa jalan keluar ini? Mengapa ia memiliki perisai? Tempat seperti apa jalan keluar ini? Mengapa ia memiliki perisai? Pada saat yang hampir bersamaan saat tameng itu muncul, rawa, dataran, dan hutan mulai membusuk dan layu. Di dataran, di mana Bai Xiaochun saat ini terbang, rumput mulai mengering dan mati, mengungkapkan tanah hitam di bawahnya. Makhluk hidup yang tersisa di dataran semua bergetar dan meninggal. Seluruh dataran berubah menjadi tanah kematian. Bahkan tanah hitam sepertinya kehilangan nyawa yang ada di dalamnya. Itu mulai mengering dan retak. Bai Xiaochun benar-benar terguncang oleh apa yang dilihatnya. Bukan hanya dataran, semua makhluk hidup yang tersisa di rawa sedang sekarat, dan rawa itu sendiri akan mengering. Suara retak bisa terdengar ketika celah dibuka di mana-mana. Itu juga sama di hutan. Hanya butuh beberapa napas waktu untuk seluruh persidangan dengan api, dengan pengecualian gurun, untuk diubah menjadi dunia kematian. Bai Xiaochun bukan satu-satunya yang terkejut dengan ini. Semua pembudidaya yang bergegas menuju gurun merasakan firasat yang sangat buruk karena tanah yang layu dan sekarat di sekitar mereka. Tempat macam apa ini? Aura kematian yang kuat mulai memenuhi udara, menyebabkan seluruh dunia tempat mereka berada mulai menjadi gelap dan menyeramkan, seolah-olah itu adalah dunia hantu. Aura kematian yang kuat mulai memenuhi udara, menyebabkan seluruh dunia tempat mereka berada mulai menjadi gelap dan menyeramkan, seolah-olah itu adalah dunia hantu. Semuanya terjadi terlalu cepat. Dalam beberapa saat, tidak ada awan yang terlihat di langit, hanya kegelapan keruh yang dipenuhi dengan gambar samar hantu jahat, yang memandang ke tanah dengan keserakahan dan kelaparan. Karena bagaimana tiga daerah lainnya layu dan mati, padang pasir yang terang benderang menjadi lebih menarik dari sebelumnya. Pada saat ini, para pembudidaya yang terbang menuju padang pasir telah meninggalkan semua pikiran untuk menjadi murid surgawi. Mereka hanya ingin melarikan diri dengan nyawa mereka. Bai Xiaochun sangat gugup sehingga dia terengah-engah. Selain itu, dia sebenarnya akrab dengan aura menyeramkan ini, meskipun saat ini dia terlalu bingung untuk memikirkan hal itu. Setelah beberapa jam berlalu, dia berada di rawa, terus menuju padang pasir ketika dia melihat sesuatu di kejauhan. Suatu titik cahaya putih dapat dilihat di tanah, sangat menarik karena kegelapan di sekitarnya. Sebelumnya, rawa telah diisi dengan cairan keruh dan tanah yang membusuk. Karena itu, cahaya ini tidak terlihat. Tapi sekarang dengan tanah layu, dan celah-celah terbuka di mana-mana cahaya putih itu sangat mencolok. Apa itu? Pikir Bai Xiaochun, terkejut. Dia mengubah arah, terbang ke atas sampai dia berada di atas tempat dengan cahaya. Pada saat itu, tanah bergetar, menggeser tanah untuk mengungkapkan alat ajaib. Itu adalah koin tembaga. Langsung Bai Xiaochun melihat itu, matanya selebar piring, dan pikirannya mulai berputar. Mustahil, salah. Bai Xiaochun berdiri di sana terengah-engah, pikirannya terguncang dan jantungnya berdetak kencang. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa hal seperti ini akan terjadi. Memang benar bahwa dia terkejut dengan betapa berbahayanya persidangan dengan api ternyata, tetapi perkembangan baru ini melampaui apapun dan segala sesuatu dalam hal betapa menakjubkannya itu. Yang benar adalah bahwa koin tembaga ini membuatnya benar-benar terperangah, hingga tingkat tertinggi. Bahkan setelah waktu yang sangat lama berlalu, dia bahkan tidak dekat untuk menenangkan diri. Akhirnya, dia membuat isyarat-isyarat dengan tangan kanannya, menyebabkan koin tembaga terbang ke telapak tangannya. Kemudian dia melihatnya dengan cermat, selama itu ekspresinya berkedip dengan berbagai pemikiran. Bagaimana ini mungkin? Gumamnya. Koin tembaga yang ada di telapak tangannya tak lain adalah koin tembaga yang dulunya milik Master God Diviner. Terukir di permukaan koin adalah namanya sendiri. Tuan Dewa Diviner. Bai Xiaochun dengan jelas ingat saat di mana Tuan Dewa Diviner kehilangan koin ini, dan bagaimana ia melolong dalam kesedihan. Ketika jari-jarinya menutup koin, dia mulai menggigil tak terkendali, dan mengingat kembali saat dia Tuan Dewa Diviner, dan Song Ke telah melintasi Dethmire. Mereka telah tersedot ke galeon tulang yang aneh, di mana Bai Xiaochun menyarankan kepada guru Dewa Diviner bahwa dia melakukan ramalan untuk mencari cara untuk melarikan diri. Master God Diviner telah mengeluarkan koin tembaga ini, tetapi telah menjatuhkannya, lalu jatuh ke celah di dek galeon hantu. Bahkan setelah turun ke dek bawah galeon, Bai Xiaochun belum pernah melihat koin itu lagi. Itu menghilang tanpa jejak. Tapi sekarang, di sini, di persidangan ini dengan api, dia menemukannya. Menggigil dan gemetar, dia melihat ke atas ke langit, merasa sedingin es. Tempat apa ini? Pikirnya, menelan ludah saat dia melihat langit yang kelam dan kelam. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di kepalanya, sebuah ide yang, ketika dia terus memikirkannya, menyebabkan wajahnya kehabisan darah.
Jangan bilang padaku bahwa persidangan dengan api ini sebenarnya terletak di dalam galeon tulang itu. Pikirannya terguncang, dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu tidak mungkin. Lagi pula Pulau Heavenspan dengan percobaannya dengan api, dan Detmire dengan galeon tulangnya, adalah dua lokasi yang berbeda. Tidak peduli bagaimana dia mencoba mendamaikannya, sepertinya mustahil untuk menghubungkan keduanya. Bagaimana mungkin galeon tulang dan percobaan dengan api bisa dihubungkan? Tapi, kehadiran koin tembaga sepertinya menunjukkan sebaliknya. Jika tempat ini adalah bagian dari galeon tulang itu, maka itu bisa menjelaskan mengapa surgawi mengirim para pembudidaya dari 4 sungai ke sini untuk menemukan jalan keluar. Itu juga akan menjelaskan bahwa teleportasi yang sangat menggelegar yang kita alami. Semakin dia merenungkan masalah itu, semakin dia menjadi khawatir, dan semakin dia yakin bahwa ada rahasia besar yang diikat dalam persidangan ini dengan api. Tapi apa rahasianya? Yang benar adalah dia sebenarnya tidak ingin tahu. Dia tidak pernah bisa melupakan apa yang telah dilihatnya di D3 galeon tulang itu, kesombongan, dengan hantu tanpa wajah, satu bersenjata duduk di depannya. Untung aku mendapat medali perintah kakek buyut kakek untuk melindungiku. Tanpa sadar dia menggosok tasnya, di mana medali perintah yang sama masih tinggal. Pada saat itu, dia menghela nafas lega. Namun, pikiran tentang hantu itu masih menyebabkan rambutnya berdiri tegak. Mungkin aku terlalu memikirkan hal-hal. Pikirnya, cemberut di ambang air mata. Namun, pada titik inilah dia ingat melihat galeon tulang kemudian di Detmire, dan menyadari bahwa itu jelas memiliki lebih dari 3 dek. Pada saat itu, rasa takutnya semakin kuat, dan dia menatap langit lagi, ekspresi yang tidak percaya. Jangan bilang, bahwa kita di bawah D3. Tidak ingin duduk-duduk memikirkan masalah ini, dia bergegas maju. Namun, dia tidak bisa menjernihkan pikirannya. Itu pasti kebetulan, tunggu sebentar. Jika ini benar-benar galeon tulang, dan koin tembaga jatuh melalui lubang di geladak, maka lubang itu harus tetap ada di sana. Jika saya tidak dapat menemukan lubang, maka itu berarti saya hanya berpikir terlalu banyak ke dalamnya. Tak mengambil napas dalam-dalam, dia dengan hati-hati terbang lurus ke langit. Merasa sangat gugup sehingga dia hampir tidak bisa bernapas, dia melanjutkan ke atas, lebih tinggi dan lebih tinggi. Dia tidak bergerak terlalu cepat, dan menjaga indera surgawinya menyebar di sekelilingnya setiap saat untuk mencari bahaya. Pada saat yang sama, ia mencari lubang atau celah yang akan menunjukkan bagian ke lokasi lain. Namun, setelah mencari selama beberapa waktu, dia tidak menemukan celah seperti itu di langit yang suram. Perlahan-lahan, dia mulai rileks sedikit. Hahaha. Saya tahu itu hanya kebetulan. Memaksa senyum ke wajahnya, ia terus mencari-cari sedikit, tetapi tidak menemukan bukti untuk mendukung teorinya. Bahkan itu tidak bisa sepenuhnya menghilangkan kecurigaannya. Mungkin itu koin yang berbeda. Atau mungkin seseorang menemukannya dan membawanya ke sini. Tidak ada pilihan yang tampak sangat mungkin. Namun, dia tidak punya bukti lain untuk dikerjakan. Jadi setelah berpikir lebih jauh, dia memutuskan bahwa yang terbaik adalah pergi melihat apa yang terjadi di padang pasir. Setelah mengambil keputusan, dia mengambil napas dalam-dalam dan mulai terbang menuju padang pasir. Tapi kemudian, getaran melandanya, dan matanya melebar. Setelah mengambil keputusan, dia mengambil napas dalam-dalam dan mulai terbang menuju padang pasir. Tapi kemudian, getaran melandanya, dan matanya melebar. Wajah jatuh, dia menjulurkan lehernya untuk melihat tempat tertentu di depan di langit. Meskipun tempat itu tampak biasa-biasa saja, ketika memindai dengan cermat dengan akal surgawi, keretakan tampak jelas. Itu tidak terlalu besar, dan itu benar-benar berkedip keluar masuk keberadaan. Tanpa terlalu dekat dengannya, dan memeriksanya dengan indera surgawi yang kuat, itu tidak akan terlihat. Bahkan, bagi para penggarap Naschen Sol, itu tidak akan terdeteksi sama sekali. Hanya ahli Deva yang kuat seperti Bai Xiaochun, yang mencari dari dekat, yang akan menyadarinya. Benar-benar ada lubang. Pikirnya, jantungnya mulai berdebar. Dia melihat celah itu, dan kemudian melihat ke bawah ke arah area umum tempat dia menemukan koin tembaga itu. Setelah membuat perhitungan cepat, dia melempar koin itu ke lintasan yang sama dengan yang dia duga akan jatuh jika muncul dari celah. Benar saja, itu mendarat hanya beberapa meter dari lokasi aslinya. Pikirannya mulai berputar lebih keras. Ini benar-benar galeon tulang. Pekiknya, baginya, keretakan itu seperti monster jahat. Bagaimanapun, sifat aneh dari galeon tulang telah meninggalkan kesan yang dalam dan menakutkan padanya. Apakah itu 3 wajah hantu di bendera di dek kapal, mural di D1, atau kerangka dan kursi goyang di D2, mereka semua membuatnya gemetar ketakutan. Ada juga bagaimana Songke dan Master God Diviner kehilangan akal, dan hal yang paling menegangkan dari semua ibu hantu di D3. Ada juga bagaimana Songke dan Master God Diviner kehilangan akal, dan hal yang paling menegangkan dari semua ibu hantu di D3. Bai Xiaochun benar-benar yakin bahwa tanpa medali perintah pengawas gravitasi, dia pasti akan mati di galeon tulang. Hal tentang menerima magang baru adalah layar asap lengkap.
Celestial jelas memiliki beberapa alasan lain untuk membawa para pembudidaya 4 sungai ke sini untuk membantunya menemukan jalan keluar. Dia jelas tidak bisa naik ke galeon tulang dengan pergi ke Detmire, sehingga menggunakan teleportasi. Terlebih lagi, dia tampaknya tidak berani datang ke sini sendirian. Semua bukti menunjuk pada kesimpulan bahwa dia menginginkan sesuatu di dalam galeon tulang, dan menggunakan para pembudidaya tingkat bawah untuk mendapatkannya. Pada gilirannya, itu berarti bahwa surgawi telah diadili dengan api selama ini. Menggigil, dia teringat kembali pada pemuda yang bepergian dengan Du Lingfei. Dulu ketika aku menamparkan pria itu di sisi kepala, aku bisa mengatakan bahwa dia tidak merasa seperti manusia setengah dewa. Keringat mulai menuangkan wajahnya. Aku benar-benar menamparkan surgawi. Tunggu, jika Celestial ada di sini maka itu berarti Gongsun Wanner mungkin juga ada di sini. Satu-satunya orang Bai Xiaochun yang lebih ditakuti daripada Celestial adalah Gongsun Wanner. Tiba-tiba, dia tidak punya keinginan apapun untuk keluar dari padang pasir. Dia perlu menemukan Big Fatih Zhang dan teman-temannya yang lain, dan kemudian bersembunyi di suatu tempat sampai debu mereda. Bahkan ketika dia sampai pada kesimpulan ini, sebuah suara misterius dan menyeramkan tiba-tiba bergema keluar dari celah yang baru saja dia temukan. Sekarang kamu di sini, kenapa kamu tidak masuk dan melihat-lihat? Bagaimanapun, ini bukan pertama kalinya Anda naik. Bai Xiaochun menjerit kaget, lalu mulai tergagap, ini adalah kesalahpahaman. Itu saja, kesalahpahaman saya salah belok. Bahkan ketika Bai Xiaochun berusaha melarikan diri, gaya gravitasi yang kuat muncul dari celah. Itu tidak memengaruhi udara, atau tanah di bawah, atau apapun di seluruh dunia. Juga tidak memancarkan fluktuasi yang akan diperhatikan oleh orang lain. Namun itu memang memberikan kekuatan besar pada Bai Xiaochun, begitu banyak sehingga rasanya seolah-olah jiwa dan basis kultivasinya akan dicabut darinya. Dia bisa berjuang melawannya, dan mungkin melarikan diri, tetapi dalam prosesnya, jiwanya akan dihancurkan darinya dan ditelan oleh keretakan. Yang membuat Bai Xiaochun ngeri, ia menemukan bahwa itu sama dengan basis kultivasinya, dan bahkan darahnya. Bahkan, ketika dia berjuang, darah mulai keluar dari pori-porinya dan terbang di udara menuju celah. Sepertinya dia mungkin tercabik-cabik setiap saat. Namun, pada saat yang sama, suara perempuan yang menyeramkan dan terus berbicara di telinganya, menggambarkan apa yang jelas-jelas dia bayangkan sebagai citra yang paling indah. Berhentilah berjuang. Biarkan saya menyerap jiwa surgawi Anda, dan darah Anda dan akhirnya, satu-satunya hal yang tertinggal akan menjadi kerangka. Selamatkan aku sedikit usaha. Bantu saya mengubah Anda menjadi pesta yang paling lezat. Bai Xiaochun berteriak dalam hati ketika dia tiba-tiba memvisualisasikan dirinya sendiri, dengan jiwanya yang tersedot pergi, basis budidayanya hilang, kehilangan darah, daging, organ dalam, dan bahkan kepalanya. Satu-satunya yang tertinggal adalah kerangka yang jatuh ke tanah, tertahan di tempatnya hanya karena terbuat dari unding bones. Bertahun-tahun kemudian, seorang pejalan kaki akan sangat senang menemukan harta yang begitu berharga, dan akan mengubah kerangkanya menjadi pil obat, atau benda ajaib, atau bahkan mungkin boneka kerangka. Tidak. Perlahan, pikirannya menjadi kosong karena gaya gravitasi yang kuat. Segera kekuatan mencapai titik yang menentang imajinasi, dan putus asa, dia berhenti berjuang. Pada saat itu, ia menjadi seberkas cahaya terang yang menembus keretakan. Dengan Bai Xiaochun pergi, keretakan menutup dan menghilang. Sepanjang waktu, tidak ada yang memperhatikan apa yang terjadi, baik Du Lingfei maupun pria muda yang bersamanya, yang keduanya berusaha menembus perisai cahaya di padang pasir. Juga di dekat perisai itu adalah Hou Xiaomei, matanya berkilau karena antisipasi, tetapi alisnya sedikit berkerut saat dia memandang ke arah rawa. Sesaat kemudian, perisai di gurun bergetar seolah-olah itu mungkin runtuh, dan Hou Xiaomei memandanginya, antisipasi di matanya semakin kuat. Akhirnya, aku bisa kembali. Saya tidak akan melakukan ini kecuali tidak ada pilihan lain, Ghost Mother. Saya sangat menantikan kegembiraan di wajah Anda ketika Anda melihat saya lagi. Saat perisai bergetar keras kembali di padang pasir, visi Bai Xiaochun akhirnya menjadi jelas, mengungkapkan adegan yang sangat akrab. Dia berada di sebuah ruangan yang sangat mirip kamar tidur wanita. Ada tempat tidur yang tertutup debu dan sarang laba-laba, meja rias, dan cermin yang pecah-pecah. Jeritan keluar dari bibirnya, dan dia berputar untuk pergi, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada jalan keluar yang terlihat. Duduk di meja rias adalah seorang wanita dalam gaun panjang merah. Punggungnya adalah untuknya ketika dia menyisir rambutnya dan dengan lembut menyanyikan lagu yang akrab dan menggelitik itu. Air mata teror mengancam akan tumpah dari mata Bai Xiaochun. Apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya lakukan? Pikirnya, dia merasa seperti kulit kepalanya akan meledak dan berharap tidak lebih dari melarikan diri. Namun, sepertinya tidak ada cara untuk melakukan itu. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan medali perintah pengawas gravitasi dan mencengkeramnya erat-erat di tangannya. Jangan makan aku, Kak Besar. Dia berkata dengan suara gemetar. Tidak yakin harus berkata apa, dia mulai mengoceh sedikit. Apa kamu tahu Gravekeeper itu? Dia tuanku. Anda dan saya mungkin berada di tim yang sama.
Oh, benar. Ada beberapa orang di luar yang membahayakan Anda, Kak. Mengapa Anda tidak memeriksa situasinya? Tidak perlu khawatir tentang saya. Saya tidak ingin datang ke sini. Anda menyeret saya ke sini, Kak besar. Pada titik inilah pundak wanita itu bergerak, seolah dia akan berbalik dan memandangnya. Jangan melihat ke belakang. Pekiknya, hanya, jangan melihat ke belakang. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, Anda bisa. Jangan melihat ke belakang. Pekiknya, hanya, jangan melihat ke belakang. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, Anda bisa. Di tengah kalimatnya, wanita itu berhenti bernyanyi. Sambil terus menyisir rambutnya, dia diam-diam berkata, ini pertama kalinya kamu ke sini. Hah, Jawabnya. Kemudian, dia mulai menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Jika kamu mengatakan ini adalah pertama kalinya aku di sini, Big Sis, maka tentu saja ini pertama kalinya aku. Sekarang kamu di sini, kata wanita itu, suaranya bergelombang dengan cara yang aneh, aku tidak bisa tidak bertanya-tanya apa yang kamu pikirkan ketika kamu berdiri di sana. Ekspresi terkejut bingung muncul di wajah Bai Xiaochun. Tunggu, pertama kali. Tidak, ini kali kedua saya. Dan kaulah yang membawaku ke sini. Tidak ada yang membawamu ke sini. Dan kedua temanmu masih tepat di atas kita. Dia melambaikan jarinya ke cermin, menyebabkan gambar geladak tulang dua muncul. Di sana, Song Ke dan Master God Diviner berdiri di kedua sisi kursi goyang, sama sekali tidak bergerak, tatapan kosong di wajah mereka. Gambar itu, dikombinasikan dengan kata-kata wanita itu, memukul Bai Xiaochun seperti petir, menyebabkannya terkesiap. Mustahil, bagaimana ini bisa terjadi? Saya meninggalkan tempat ini. Saya kembali ke Sekte Penangkal Sungai. Saya kembali ke Sekte Polaritas Langit Berbintang. Saya sedang diadili dengan api. Begitulah cara saya sampai di sini. Tidak hanya dia tidak mempercayai kata-kata wanita itu, dia juga menolak untuk percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi setelah dia meninggalkan Galeon Tulang, termasuk peristiwa di Sekte Penentang Sungai dan Sekte Polaritas Langit Berbintang Langit, semuanya hanyalah fantasi. Namun, ada sesuatu yang aneh tentang suara wanita itu yang membuatnya hampir mustahil untuk mengendalikan pikirannya, dan memaksanya untuk mulai memikirkan masa lalu. Namun, ada sesuatu yang aneh tentang suara wanita itu yang membuatnya hampir mustahil untuk mengendalikan pikirannya, dan memaksanya untuk mulai memikirkan masa lalu. Saat dia melakukan itu, dia tanpa sadar mulai mengendurkan cengkeramannya pada medali perintah. Kamu tidak pernah pergi. Wanita itu melanjutkan dengan suara anehnya. Bahunya bergetar, dan dia perlahan mulai menoleh. Namun, dia tidak berhenti menyisir rambutnya. Bahkan, dia mulai menyisirnya lebih cepat dan lebih cepat. Dia hampir tampak ingin merobek rambut dari kepalanya. Itu adalah adegan aneh yang membuat Bai Xiaochun merasa sangat terkejut, tetapi pada saat yang sama, agak kosong. Siapapun yang menatap wajahku akan turun ke fantasi buatan mereka sendiri. Ini benar-benar pertama kalinya Anda ke sini. Namun, ini bukan pertama kalinya Anda melihat wajah saya. Saat dia berbicara, kepalanya terus berputar. Dalam beberapa saat dia akan menghadapinya secara langsung. Wajah Bai Xiaochun benar-benar kosong, dan dia menggigil. Saat ia turun ke ingatan kacau, cengkeramannya pada medali perintah melonggarkan. Medali perintah jatuh ke tanah, dan wanita itu berbalik sepenuhnya. Wajahnya tanpa wajah, sampai hampir terlihat seperti selembar kertas putih kosong. Tapi kemudian celah menyebar di wajahnya, yang membuka ke sesuatu seperti mulut aneh. Lalu dia menerjang ke arah Bai Xiaochun seolah menelannya. Pada saat itu Bai Xiaochun tiba-tiba membungkuk dan mengambil medali perintah. Ketika dia mendongak, ekspresinya tidak kosong sama sekali, dan dia mendorong medali perintah ke mulut. Karena kamu takut dengan hal ini, mari kita lihat apakah kamu berani memakannya. Semuanya dari saat-saat sebelumnya adalah suatu tindakan. Dia telah memutuskan untuk berhati-hati terhadap angin dan menciptakan kesempatan untuk dirinya sendiri. Itu semua terjadi pada saat dibutuhkan percikan untuk terbang dari sepotong batu. Selain itu, wanita berambut panjang itu jelas tidak pernah menganggap bahwa kemampuan surgawi yang kuat sebenarnya tidak akan mempengaruhi Bai Xiaochun. Namun, dia adalah makhluk yang luar biasa, dan meskipun fakta bahwa bagi Bai Xiaochun sepertinya dia tidak mungkin menghindari serangannya, dia benar-benar terkekeh, dan kemudian menghilang ke udara tipis. Beberapa saat kemudian, dia muncul kembali pada kesombongannya, menyisir rambutnya. Hampir seolah-olah semua yang terjadi beberapa saat yang lalu hanyalah ilusi. Adapun Bai Xiaochun, dia berdiri di sana, wajahnya pucat dan jantungnya berdegup kencang di dadanya. Sebenarnya, kemampuan surgawinya tidak sepenuhnya tidak efektif. Bai Xiaochun memang mulai tergelincir ke dalam pemikiran yang aneh. Namun, itu hanya berlangsung sesaat sebelum potongan willpower yang ada di dalam dirinya, yang dia khawatirkan hilang ketika dia membentuk Heaven Daonas Chen Soul-nya, tiba-tiba bangkit untuk sesaat. Momen singkat itulah yang dia butuhkan untuk memulihkan kemampuan mentalnya. Itu juga ketika dia dengan cepat datang dengan rencana untuk membuat kesempatan untuk dirinya sendiri, dan melepaskan serangan balik. Namun, bahkan persiapan semacam itu tidak efektif terhadap wanita ini.
Fakta bahwa dia menghilang begitu saja dan kemudian muncul kembali di meja rias membuat Bai Xiaochun merasa sangat terguncang. Dia tidak menghilang karena kecepatannya. Tidak, dia kelihatannya dia benar-benar kembali ke masa lalu dari saat sebelumnya. Pikiran bahwa wanita ini memiliki teknik magis yang tidak dapat dimengerti membuat dia lebih khawatir daripada sebelumnya. Merengut di ambang air mata, dia memutuskan bahwa dia harus mencoba menyelesaikan masalah dengannya. Namun, ketika dia membuka mulutnya, wanita itu terkekeh. Menarik, tidak heran Gravekeeper dunia ini memilihmu. Kehendak Anda sedikit berbeda dari orang lain yang saya lihat di sini. Termasuk Anda, ada 2 orang di kapal ini yang saya sangat tertarik. Bai Xiaochun berdiri di sana, bingung dengan apa yang sebenarnya wanita itu bicarakan. Tiba-tiba, dia menoleh lagi, bukan untuk menatapnya, tapi untuk melihat tempat di tanah di antara mereka berdua. Meskipun kayu geladak tampak biasa-biasa saja, segera setelah dia melihatnya, kayu itu mulai kabur. Akhirnya sampai, katanya, dan wajahnya yang tanpa wajah tiba-tiba berubah, hampir seperti selembar kertas yang kusut. Terengah-engah, Bai Xiaochun menatap tanah. Seolah-olah seseorang menyerang tanah dari bawah. Kekuatan besar menghantamnya, menyebabkan suara gemuruh yang kuat bergema saat lantai kamar tidur bergoyang keras. Kemudian, ledakan lain bisa terdengar, dan itu hancur. Yang mengejutkan Bai Xiaochun, wanita itu mulai tertawa aneh, tawa hantu. Dan pada saat yang sama, beberapa sinar cahaya menembus lantai. Meskipun mereka tampak seperti sinar cahaya yang besar, mereka sebenarnya adalah benang tipis, yang di dalamnya adalah para pembudidaya. Pada awalnya, mereka sangat kecil, hampir seperti orang mini, tetapi beberapa saat kemudian, mereka tumbuh dengan ukuran normal. Ada 7 atau 8 dari mereka, dan semuanya mengenakan ekspresi kegembiraan yang mendalam. Aku yang pertama. Hahaha. Aku akan mendapatkan pil millennial longevity. Namun, bahkan ketika suara dan tawa mereka terus bergema, mereka melihat sekeliling dan melihat di mana mereka berdiri. Mereka melihat kesombongan dan wanita itu, lalu cermin yang pecah. Wanita itu berbalik, membuka mulutnya yang menganga, dan menerjang seluruh kelompok. Dia ada di mereka dalam sekejap mata, dan sebelum mereka bahkan bisa berteriak ketakutan, mereka ditelan. Kemudian, suara berderak terdengar, suara yang menyebabkan tulang belakang Bai Xiaochun geli, dan wajahnya mengeringkan darah. Namun, hal-hal belum berakhir. Sesaat kemudian, beberapa lusin orang terbang keluar, gelombang kedua pembudidaya. Tempat ini berbahaya, teriak Bai Xiaochun, melihat ke kelompok kedua ini. Kemudian, dia sangat cemas ketika menyadari bahwa dia mengenali salah satu wajah. Xiao Mei, keluar dari sini. Dia akan bergegas ke Hou Xiao Mei ketika dia menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat aneh tentang auranya. Dan ketika dia menatap matanya, dia sangat terkejut bahwa dia menyadari dia memiliki 2 murid. Suara tawa yang mengerikan menusuk yang menurutnya sangat familiar. Suara tawa yang mengerikan menusuk yang menurutnya sangat familiar. Aku akhirnya kembali, kata Hou Xiao Mei. Ketika dia mendengar suaranya, matanya membelalak dengan rasa tidak percaya, dan dia berhenti di tempat butiran-butiran keringat muncul di seluruh kepalanya. Suara itu, tawa itu kamu bukan Hou Xiao Mei. Anda Gongsun Waner, apa yang kamu lakukan pada Hou Xiao Mei? Gadis yang kelihatannya adalah Hou Xiao Mei tidak lain adalah Gongsun Waner, yang matanya bersinar dengan cahaya seram saat dia tersenyum dan berkata, kamu masih ingat aku, sayang. Jangan khawatir, bagaimana mungkin saya bisa menyakiti Xiao Mei Anda? Aku hanya berdiri untuknya bermain denganmu sedikit. Pada titik ini, Gongsun Waner perlahan berbalik untuk melihat wanita yang duduk di meja rias, yang masih menyisir rambutnya. Alisnya sedikit berkerut, katanya, aku benar-benar benci ketika orang menggunakan kesombonganku. Kesombongan ini milikku, jawab wanita itu dengan suara serak. Dan kamu, juga milikku. Apakah Anda berpikir bahwa jika Anda menyembunyikan jiwa Anda di tubuh itu, dan kemudian menutupi aura Anda, saya tidak akan tahu Anda telah datang? Tiba-tiba, rahang yang menganga itu muncul lagi, untuk menyerbu ke arah Gongsun Waner kali ini. Namun, begitu mulut itu muncul, Gongsun Waner terkekeh, dan mengirimkan aliran asap hitam yang menjadi rahangnya sendiri yang menganga. Kemudian, mereka berdua mulai bertempur bolak-balik, tepat di kamar tidur. Boom terdengar, dan ruangan mulai bergoyang-goyang. Gelombang kejutan dari pertempuran menyebabkan para petani yang baru tiba batuk darah dan terhuyung mundur, ekspresi mereka penuh dengan kejutan dan kebingungan. Tak satu pun dari mereka yang mengerti mengapa, setelah menemukan jalan keluar ke persidangan dengan api, mereka tiba-tiba berada di kamar tidur seorang wanita, kamar tidur yang sangat berbahaya. Tak satu pun dari mereka yang mengerti mengapa, setelah menemukan jalan keluar ke persidangan dengan api, mereka tiba-tiba berada di kamar tidur seorang wanita, kamar tidur yang sangat berbahaya. Pikiran Bai Xiaochun dalam kekacauan, peristiwa berlangsung terlalu cepat untuk diproses. Meski kebingungan, dia bisa merasakan ada 2 jiwa di dalam tubuh Hou Xiao Mei. Salah satu milik gadis aneh itu, dan yang lain, adalah jiwa sejati Hou Xiao Mei, meskipun saat ini disegel dan ditekan.
Xiao Mei, meskipun dia sangat cemas, dia tahu bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini. Kekuatan yang dilepaskan oleh pertempuran melemparkannya ke belakang, di mana ia menghantam dinding. Kemudian, suara retak memenuhi udara saat dinding hancur. Terungkap di balik dinding adalah tangga yang rusak parah yang mengarah ke di atas. Pada saat yang sama inilah gelombang ketiga pembudidaya melesat melalui lubang di kamar tidur. Termasuk dalam kelompok itu adalah Du Lingfei dan pemuda itu. Pada saat mereka meledak ke tempat kejadian, energi muncul yang tampaknya mengguncang seluruh kapal perang, dan itu berasal dari pemuda itu. Pada saat itu, kulit pemuda itu mulai terbelah dan hancur, seolah-olah dia telah memakainya sebagai lapisan luar. Muncul wajah yang tampak mengancam tanpa marah, dengan mata yang berisi benda-benda langit, dan aura yang melampaui entitas paling paragon di semua langit dan bumi. Dia tidak lain adalah The Celestial. Bai Xiaochun menjerit di dalam hatinya. Meskipun dia menduga bahwa ini akan terjadi, untuk melihat kecurigaannya dikonfirmasi tepat di depannya menyebabkan dia tiba-tiba berpikir tentang apa yang telah dia lakukan baru-baru ini. Aku benar-benar menamparkan benda langit di sisi kepala. Bai Xiaochun merasa terkoyak ke arah yang tak terhitung jumlahnya. Di satu sisi, dia khawatir tentang Hou Xiaomei. Di sisi lain, telapak tangannya gatal-gatal karena hanya melihat surgawi. Akan sulit baginya untuk lebih cemas dan lebih tidak yakin apa yang harus dilakukan. Saat energi surgawi naik semakin tinggi, ia berubah menjadi serangkaian bayangan yang melesat ke arah wanita tanpa wajah itu. Mendengus dingin, dia berkata, apakah kamu berpikir bahwa bersembunyi di Dethmire akan membuatmu aman, Ghost Mother, kamu jalang tua? Apa kau benar-benar berpikir aku tidak akan bisa mendapatkanmu? Celestial menyerang, memanggil proyeksi seluruh realm Heavenspan dan mengirimkannya ke arah Ghost Mother. Gongsun Wanner melakukan hal yang sama. Bersama dengan surgawi, dia menyerang Ghost Mother dengan kekuatan penuh. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba itu terlalu mendadak. Kesombongan itu meledak berkeping-keping, dan gelombang kejut yang dihasilkan menyapu, menangkap setiap pembudidaya yang terlalu lambat untuk bereaksi dengan kekuatan mematikan. Jeritan sengit terdengar saat mereka robek berkeping-keping. Namun, Ghost Mother berhasil menghindari serangan itu. Lenyap, dia muncul kembali ke samping, wajahnya tidak berwajah, namun berubah marah. Kamu tidak lain hanyalah seorang kuasa celestial, Daoist Heavenspan. Anda bahkan tidak mampu membayangkan seperti apa surgawi sejati. Fakta bahwa Anda mengorbankan orang-orang Anda sendiri, dan datang ke sini dengan menyamar, menunjukkan bahwa Anda bahkan tidak pantas menjadi seorang celestial sejati. Surgawi sejati melindungi umat mereka. Karena titik itu saja, jelas Gravekeeper membuat keputusan yang tepat untuk menolak Anda. Namun, aku benar-benar harus berterima kasih padamu karena membawa kembali klon ini kepadaku. Klon ini terbentuk dari tanganku yang benar-benar dipotong oleh Gu Tianjun dengan pedangnya. Seluruh alasan aku memasuki tempat ini adalah karena cloning ini. Dia adalah alasan mengapa saya ditekan dan dibatasi oleh Gravekeeper dan kehendak dunia ini. Di sini, di Dethmire, saya tidak dapat berkomunikasi dengan dunia di luar, dan tidak dapat meninggalkan. Tapi sekarang, segalanya akan segera berakhir. Kalian semua telah menungguku, dan aku sudah menunggumu. Tawa yang memekakan telinga terdengar dari Ghost Mother ketika dia mengenakan rok surgawi, dan kemudian menembak ke arah Gongsun Wanner. Meskipun tidak mungkin untuk melihat wajahnya, dia tampak memancarkan suasana kegembiraan dan antisipasi. Kamu layak menjadi tiruanku, bukan sebaliknya. Pekik Gongsun Wanner. Kami berdua ingin keluar dari dunia ini. Kami berdua ingin pulang. Kali ini, aku akan memakanmu, dan aku akan menjadi Ghost Mother baru. Alih-alih menghindar, dia malah melesat ke arah Ghost Mother. Ketika mereka berdua mulai bertempur bolak-balik, surga mendengus. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh komentar sinis Ghost Mother dari beberapa saat yang lalu. Tidak terpengaruh, ia bergabung dalam pertempuran, menyebabkan ledakan besar mengguncang seluruh kapal perang. Kamar tidur dihancurkan, dan setiap pembudidaya yang berusaha masuk dan tersentak oleh fluktuasi langsung terbunuh. Pertempuran antara ketiganya adalah tipe yang terlalu berbahaya bagi siapapun untuk hadir. Bahkan Bai Xiaochun, seorang dewa dengan tubuh kedagingan yang sangat tangguh, masih batuk darah, dan saat ini sedang berjuang untuk tangga. Tampaknya itu satu-satunya jalan keluar. Faktanya, para pembudidaya yang masih hidup yang bisa melihatnya semuanya melakukan yang terbaik untuk mencapainya. Master Cloud Lightning kembar ada di antara mereka, seperti juga guru spirit immortal dari sekte dominasi Zodiac Moon yang mulia. Keduanya tampak dalam kondisi yang buruk. Pertempuran antara Celestial, Gongsun Wanner, dan Ghost Mother terus meningkat. Pada saat ini, Heavenspan seawater terbentuk menjadi bola seukuran kepalan tangan yang kemudian mulai berakselerasi menuju Ghost Mother. Gongsun Wanner, yang pertarungannya sangat penting, tiba-tiba membuka mulutnya dan meludahkan pedang berkarat. Tekanan kuat meletus dari pedang saat kemudian menembak ke arah Ghost Mother. Ini adalah ketiga kalinya Bai Xiaochun melihat pedang ini. Yang kedua adalah selama pertempuran Gongsun Wanner dengan Gravekeeper, dan yang pertama adalah ketika dia adalah seorang kultivator pendirian yayasan. Itu adalah pedang yang telah jatuh dari luar langit.
Itu adalah pedang yang sangat besar, yang berisi apa yang disebut Valen Sword Abyss. Jadi, kamu mengambil pedang Gu Tianjun dan membuatnya menjadi milikmu sungguh lucu. Terkekeh, Ghost Mother melambaikan tangannya di depannya, menyebabkan Ghost Ki meletus dalam bentuk lubang hitam besar yang meluas ke arah Celestial dan Gongsun Wanner. Ketika ledakan pertempuran terdengar, Bai Xiaochun akhirnya bergegas naik ke tangga dan, tanpa ragu sedikit pun, mulai berlari menaiki tangga itu. Berdasarkan percakapan yang dia dengar, Bai Xiaochun sekarang mendapatkan ide yang cukup bagus tentang apa yang sedang terjadi. Celestial tidak pernah memiliki niat menerima magang baru. Dan ini tidak ada hubungannya dengan dia memulihkan basis kultivasinya. Bahkan, itu tidak ada hubungannya dengan 4 sungai. Itu semua plot berputar di sekitar Galeon Tulang. Karena Galeon ada di Dethmire, Surgawi tidak bisa mencapainya dengan cara biasa. Karena itu, ia mengirim para pembudidaya dari 4 sungai ke kedalamannya untuk menemukan cara untuk sampai ke bagian utama kapal dengan cara lain, dan pada saat yang sama, tetap tidak terdeteksi. Pada titik ini, Bai Xiaochun juga cukup yakin tentang asal-usul Galeon Tulang, dan itu membuatnya benar-benar terkejut. Setelah semua ia kembali ke Willens bahwa ada dunia lain di luar langit dan bumi tempat ia tinggal. Bertahun-tahun yang lalu, di dunia yang lebih luas di luar, Ghost Mother ini telah berlayar Galeon Tulang ini di dekat perbatasan Heavenspan Realm, dan kemudian diserang oleh seseorang bernama Gu Tianjun. Pada akhirnya, dia mengambil pedangnya, tetapi tidak sebelum dia memutuskan lengannya. Bertahun-tahun yang lalu, di dunia yang lebih luas di luar, Ghost Mother ini telah berlayar Galeon Tulang ini di dekat perbatasan Heavenspan Realm, dan kemudian diserang oleh seseorang bernama Gu Tianjun. Pada akhirnya, dia mengambil pedangnya, tetapi tidak sebelum dia memutuskan lengannya. Karena beberapa keadaan aneh, lengannya yang terputus entah bagaimana jatuh ke alam Heavenspan. Itu juga bagaimana Valen Sword World menjadi. Meskipun kehilangan lengannya, dan memiliki basis kultivasi sedikit jatuh, Ghost Mother berhasil melarikan diri. Namun, dia tidak tahan untuk berpisah dengan lengannya, dan telah membayar harga yang spektakuler untuk masuk kembali ke alam Heavenspan dan memulai pencarian untuk itu. Namun, gangguannya segera terdeteksi oleh Gravekeeper, yang mewujudkan kehendak langit dan bumi. Memanggil kekuatannya yang mendalam, dia telah menyegel Ghost Mother yang jahat dan licik di Dethmire. Di sana, dia tidak dapat berkomunikasi dengan dunia luar, apalagi kembali ke sana. Pada saat yang sama, dia tidak dapat mencari lengannya yang terputus. Dan dengan demikian dia tetap dimeteraikan di Dethmire selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kemungkinan besar, Gravekeeper itu berada di puncak kekuatan dan kekuatannya ketika dia menciptakan segel yang memenjarakannya. Adapun pedang besar yang telah jatuh dari langit, dan aura surga Dao yang terkandung di dalamnya, itu berakhir di bagian bawah capai timur, apakah itu menjadi tempat pelatihan bagi para pembudidaya yayasan pendirian. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang pedang itu bunuh di masa lalu adalah Bane Soul yang menghuni dunia pedang yang jatuh. Dan salah satu dari mereka adalah inkarnasi dari lengan Ghost Mother. Itu adalah gadis kecil yang memiliki Gongsun Wanner. Jiwa yang merupakan lengan Ghost Mother yang terputus sudah lama tetap berada di dalam pedang, tidak dapat bangun, dan tidak dapat mengakses kenangan lamanya. Namun, berkat pil obat Bai Xiaochun, gadis itu terbangun. Setelah dia pulih ingatannya, dia ingin pergi, namun, belum mau kembali ke dirinya yang sebenarnya di Dethmire. Sebaliknya, dia masuk ke aliansi dengan Celestial. Setelah dia pulih ingatannya, dia ingin pergi, namun, belum mau kembali ke dirinya yang sebenarnya di Dethmire. Sebaliknya, dia masuk ke aliansi dengan Celestial. Pertempuran besar yang telah terjadi di Willens semuanya dengan harapan kembali ke rumahnya di dunia luar sementara wujud aslinya tetap tersegel. Itu adalah rencana yang bagus, sampai Gravekeeper memanggil sihir rahasia 5 organ yin. Itu sudah cukup untuk melukai serius klon gadis itu, dan mengirimnya melarikan diri dari tempat pertempuran. Gravekeeper itu hanya membiarkannya pergi, alasannya adalah bahwa dia sudah membuat perjanjian dengan Ghost Mother. Mereka berdua tidak akan memberi gadis itu pilihan selain memilih jalan kedua. Jalan kedua itu adalah rencana lain di mana dia dan Surgawi entah bagaimana akan menyelinap ke Dethmire dan membuka jalan ke kedalaman Galeon Tulang. Kemudian mereka akan menemukan celah yang mengarah ke D3. Tujuan akhir mereka adalah agar klon mengkonsumsi bentuk aslinya, menjadi Ghost Mother baru, dan membayar Surgawi dengan satu-satunya cara yang dia bisa. Setelah kembali ke kondisi basis budidaya puncaknya sendiri, dia akan membawa kapalnya dan Surgawi ke dunia di luar. Jelas Celestial ragu tentang klon, dan khawatir dia mungkin punya rencana rahasia sendiri. Oleh karena itu, ia telah mengirim sekelompok besar pembudidaya ke pengadilan dengan api. Tidak hanya akan ada lebih banyak orang untuk menemukan lorong yang mereka cari, tetapi Surgawi akan dapat bersembunyi di antara mereka. Dalam semua aspek, itu jauh lebih aman baginya dengan cara ini. Lebih jauh, alasan mengapa dia membawa Hou Xiaomei ke Pulau Heavenspan adalah karena dia sangat cocok untuk membantu Gongsun Wanner menyembunyikan auranya dan tiba tanpa terdeteksi oleh Ghost Mother. Dan tentu saja, sedikit Celestial dan klon tahu bahwa semuanya adalah jebakan yang rumit.
Itu adalah penilaian Bai Xiaochun berdasarkan semua yang dia dengar tadi, serta hal-hal yang telah dia pelajari kembali di Wildlands. Bahkan jika analisanya tidak sepenuhnya akurat dalam setiap aspek, ia yakin bahwa itu relatif benar. Dan dia tidak bisa membantu tetapi berpikir tentang Gravekeeper. Yang benar adalah bahwa, bahkan di belakang pertempuran spektakuler di Wildlands, semuanya berjalan sesuai dengan rencana pengawas gravitasi. Dia benar-benar mengatur semuanya dengan sempurna. Bai Xiaochun tahu bahwa Gravekeeper sebenarnya berharap untuk membunuh Surgawi selama pertempuran itu. Sekarang, tampak jelas bahwa niat membunuh Gravekeeper terlihat dalam rencana cadangan ini. Situasi dengan Galeon Tulang ini baru saja terbuka karena kegagalan awal untuk mengakhiri Celestial. Itu sebabnya dia memberiku medali komandonya. Itu untuk membuatku tetap aman ketika aku melewati Deathmire, tetapi juga untuk memastikan aku tidak terbunuh selama fase terakhir dari rencana ini dengan Celestial. Bai Xiaochun benar-benar terkejut, dan tidak bisa membayangkan seperti apa pikiran bisa muncul dengan rencana rumit dan teliti seperti itu. Surgawi, pasti akan kalah lagi. Setelah semua realisasi ini, Bai Xiaochun merasa semakin gelisah. Dia tidak peduli tentang Surgawi, dan cukup yakin bahwa pria itu akan bisa menjaga Du Lingfei aman. Apa Bai Xiaochun khawatir tentang adalah Hou Xiaomei. Dulu ketika saya melihat Hou Xiaomei di Pulau Heavenspan, saya tidak berpikir dia kesurupan. Tapi hari berikutnya, aura aneh dan menyeramkan yang kurasakan bukanlah ilusi. Baru saja, pasti ada fluktuasi jiwa di dalam tubuhnya, yang berarti dia belum benar-benar dikonsumsi. Satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah mengeluarkan jiwanya dari tubuh itu. Sayangnya, sampai kepahitannya ia menyadari bahwa basis kultivasinya saat ini tidak cukup tinggi baginya untuk berpartisipasi dalam pertarungan. Bahkan gelombang kejut dari pertempuran itu terlalu destruktif untuk dia tangani. Visi berenang, ia terhuyung-huyung menaiki tangga, meninggalkan D3. Di puncak tangga, dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia ada di D2. Dia hampir berbalik untuk kembali menuruni tangga. Namun, berdasarkan fluktuasi yang berasal dari pertempuran di sana, dia tahu bahwa dia tidak bisa kembali. Bahkan ketika dia berdiri di sana mencoba untuk memutuskan apa yang harus dilakukan, kembar Master Cloud Lightnings terhuyung keluar dari tangga, diikuti oleh Guru Spirit Immortal. Adapun petani Naschen Soul lainnya yang telah memasuki kamar tidur selama pertempuran, sebagian besar telah terbunuh oleh gelombang kejut destruktif dari pertempuran. Celestial telah menempatkan Du Lingfei dan kelompoknya ke dalam tasnya untuk dipegang, menjaga mereka tetap aman. Deck 2 persis seperti yang diingat Bai Xiaochun. Kursi goyang ada di sana, perlahan-lahan bergerak bolak-balik, dengan dua mayat berlutut di depannya dalam keadaan aneh, sebagian menyatu. Yang lainnya dipenuhi dengan kidingin yang menyeramkan. Tetapi ada sesuatu yang berbeda dengan situasi kali ini. Bai Xiaochun tidak lagi dalam tahap Naschen Soul. Setelah melirik ke tempat kejadian, dia mengirim akal surgawi keluar dan ke kursi goyang. Pada saat itu, ia berhenti bergerak. Dia mengambil langkah lebih dekat. Terakhir kali, dia sangat tertarik pada dua mayat itu, dan hampir saja tertarik pada aura kodeks kematian dan kodek hidup kekal yang tersisa pada mereka. Sayangnya, pada saat itu, ia tidak memiliki basis kultivasi Deva, dan telah diliputi ketakutan dan sensasi krisis. Akibatnya, dia akhirnya hanya melarikan diri untuk hidupnya. Tapi kali ini, segalanya berbeda. Dia sangat sadar bahwa kemungkinan besar dia tidak akan mendapatkan kesempatan ketiga untuk mengamati adegan ini, dan karena itu, ia perlu memanfaatkan momen itu. Tanpa ragu-ragu lagi, dia bergegas menuju kursi goyang. Adapun kembar Master Cloud Lightnings dan Guru Spirit Immortal, mereka bereaksi berbeda. Ini adalah pertama kalinya mereka di sini, jadi begitu mereka melangkah keluar ruangan, mereka melihat sekeliling dengan kaget. Pada saat mereka melihat Bai Xiaochun, dia sudah mencapai kerangka dan meraih mereka. Pada saat itu, ekspresinya berkedip. Saat dia menyentuh kerangka, dia bisa merasakan darah abadi dalam dirinya tiba-tiba melonjak ke kehidupan. Pada saat yang sama, sensasi megah ki dan darah meletus dari mayat emas yang telah membudidayakan kodeks kematian. Aura itu segera mengalir ke tangannya, dan sesaat kemudian, ada setetes darah abadi di dalam dirinya. Dia tidak bisa lebih terkejut dengan apa yang terjadi. Namun, sekarang bukan saatnya untuk berpikir tentang berlatih kultivasi. Karena itu, dia menekan keterkejutannya dan dengan cepat memasukkan kedua mayat itu ke dalam tasnya. Apa yang baru saja kamu raih, Bai Xiaochun? Kata guru roh abadi, matanya berkilauan. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka berada dalam bahaya kritis, lelaki tua itu masih tidak bisa menekan keserakahannya. Adapun kembar Master Cloud Lightnings, jika mereka belum tahu sedikit tentang latar belakang Bai Xiaochun, mereka akan bereaksi dengan cara yang sama. Tetapi saat ini, dengan Celestial hanya 1D di bawah, mereka tidak berani. Bai Xiaochun benar-benar mengabaikan Dewa Roh Abadi. Setelah memasukkan mayat-mayat itu ke dalam tasnya, dia menembak ke arah tangga berikutnya. Terakhir kali, ia tidak dapat kembali ke D1, tetapi sekarang setelah memiliki basis penanaman Deva, ia dapat mengidentifikasi metode untuk melakukannya.
Namun, bahkan ketika dia mulai bergerak, guru spirit immortal melangkah untuk menghalangi jalannya. Kita semua dewa di sini, Bai Xiaochun. Karena kita semua tiba pada saat yang sama, kita harus membagi harta apapun secara merata. Kamu pikir kamu bisa mengambil semuanya untuk dirimu sendiri? Persetan, Bai Xiaochun khawatir tentang Hou Xiaomei, dan juga mengetahui banyak rahasia lain yang tidak diketahui orang lain. Karena itu, dia tidak punya kesabaran untuk berurusan dengan pria tua yang menjengkelkan seperti ini. Persetan, Bai Xiaochun khawatir tentang Hou Xiaomei, dan juga mengetahui banyak rahasia lain yang tidak diketahui orang lain. Karena itu, dia tidak punya kesabaran untuk berurusan dengan pria tua yang menjengkelkan seperti ini. Dia segera menggunakan Mountain Sucking Bash-nya, menembak ke depan dengan kecepatan luar biasa, dan secara bersamaan melepaskan tekanan yang mengejutkan. Wajah guru spirit immortal jatuh, dan dia dengan cepat menghindar ke samping. Dengan itu, Bai Xiaochun melewatinya dan mempercepat tangga. Master Cloud Lightning kembar mengikuti di belakang, dan guru spirit immortal juga melakukannya, dengan berbagai ekspresi berkelebat di wajahnya. Dalam waktu yang hampir bersamaan, Bai Xiaochun melangkah ke D1, D2 meledak mengirimkan serpihan kayu terbang ke segala arah. Pada saat yang sama, pertarungan antara Celestial, Gongsun Wanner, dan Ghost Mother tumpah ke bekas lokasi D2. Deck 1 tampak seperti sebelumnya, tanpa perubahan sedikit pun. Mural yang menarik seperti kehidupan masih bisa dilihat di sekat. Tentu saja, Bai Xiaochun sudah melihatnya di masa lalu. Karena itu, dia nyaris tidak meliriknya sebelum bergegas menuju tangga berikutnya, yang mengarah ke D utama. Begitu kembar Master Cloud Lightning dan Guru Spirit Immortal mencapai D1, mereka segera ditarik ke mural. Bai Xiaochun mengabaikan mereka. Dalam sekejap mata, dia berada di kabin di atas D1, dan kemudian keluar di D utama Galeon Tulang. Langit suram, dan kapal itu dikelilingi oleh lautan tulang. Ada 3 bendera terlihat, dengan 3 wajah hantu misterius di atasnya, berdesir meskipun tidak ada angin. Karena semua yang telah dilihatnya, karena tekanan yang membebani dirinya, dan karena aura Dethmire yang dia kenali, sedikit keraguan terakhir dalam dirinya menghilang. Kami benar-benar kembali ke Dethmire. Gumamnya. Bahkan ketika dia melihat sekeliling, kembar Master Cloud Lightning dan Guru Spirit Immortal terhuyung keluar ke geladak batuk darah penuh. Kami benar-benar kembali ke Dethmire. Gumamnya. Bahkan ketika dia melihat sekeliling, kembar Master Cloud Lightning dan Guru Spirit Immortal terhuyung keluar ke geladak batuk darah penuh. Beberapa saat kemudian, 3 tokoh lainnya meledak ke D utama. Kamu tidak bisa melarikan diri, ibu hantu. Pekik Gongsun Wanner. Aku akan memakanmu. Saat dia menembak ke arah Ghost Mother, Celestial tanpa ekspresi juga maju. Di antara mereka berdua, mereka terus mendorong Ghost Mother mundur melintasi medan perang. Beberapa saat kemudian, segelintir pembudidaya beruntung yang selamat dari percobaan dengan api mulai muncul. Ketika mereka menemukan diri mereka di D utama, dan melihat perkelahian terjadi di udara di atas mereka, mereka gemetar karena kaget, dan beberapa bahkan berteriak dengan keras karena khawatir. Surga, itu surgawi. Di mana kita? Pintu keluar menuju ke sebuah kapal. Bagaimana mungkin? Tempat apa ini? Apakah kita bahkan masih di tanah Heavenspan? Bai Lin dan Zhao Tianjiao hadir, meskipun mereka terluka parah, dan ditahan oleh Big Fatty Zhang. Satu-satunya yang tidak bereaksi dengan kejutan penuh adalah Song Ke. Dengan gemetar, dia melihat sekeliling dengan tak percaya, dan kemudian melirik Bai Xiaochun untuk konfirmasi. Kita berada di Dethmire, kata Bai Xiaochun, suasana hatinya menurun dengan cepat dengan setiap saat yang berlalu. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang Mimin upload. Untuk part selanjutnya akan dilanjutkan nanti malam.